Pertanyaannya adalah sidra urung kojai tinggal puasa. Kah? Kojai tinggal puasa. Sehingga akan melingkuli kudun. Apabila kaza memang berat. Ya, hingga yang anak-anak yang geboh fidyah. Jadi ba ajihnya ba ya. Ba nanu yu kaza ba anu. Jut hanjut karena koyan mentang udep. Nu mate le baru ju. Mereka ni mati nanti baru jut. Anak yang kaza. Yang mana kamu ngatai ilung presiden hana ku puasa, ku koi ku bapa ni buah hanteng. Suruh ka puasa, ku bipeng menjuta handa tem puasa. Lekun besar tori bai putih. Tori bai tem si puasa. Ya, ba hanjut nyan ibadah ubudiyah tayo. Kepada Allah. Jadi mesti adalah yang buat adalah kita sendiri. Masalah fidyah atau kafarah itu memang sudah wajib. Ya, maksud saya dak kubah puasa sebulan. Jika hana taqadha, jika kita tidak langsung mengqadha puasa yang sebulan yang kita tinggalkan di tahun lalu, sudah masuk tahun ini, maka wajib membayar fidyah. Kalau sebulan dalam satu hari 1 mod. Kalau dalam istilah on 7 on. Ya, bandau nu pegah seharinya untuk ikhtiar yang jai tatang menurut lun. Ya. Co on mentang boh baon bo ba plastik ci on 7 on. 7 on kira-kira nya le boh mo. Nya ka ya. Ya nya. Nya sare jai tat ya. Berat tu. Maksud sare pegahnya berat tat. Galau lah satu mo satu mut leboh mo ya kafaraji satu mutnya sukatan ira meya Aceh kai raya urung Aceh nyol heboh mo meya taon ngan on 7 on karena adalah sekitar 6,7 sekian on. Jadi untuk ikhtiar boh 7 on aja ya takkan 7 on ya yang 7 on yang 1 hari puasa wajib bayar kafarat satu mod atau leboh mod atau 7 on. Sekarang ada ya kah? Nyan adalah untuk 1 hari. Mam yel heplo ro kali aja kuro. Nyan apabila ka melingku dun. Apabila sudah berlalu apabila belum berlalu tahun maka tidak belum wajib. Ya belum wajib kafarat atau fidyah kecuali bagi orang yang tidak puasa karena orang lain alias karena hamil. Orang tidak puasa karena hamil karena takut keguguran anak kah. Ini wajib dua-dua. Yang mana? Yang pertama fidyah, yang kedua qadha. Ya, fidyah pun wajib karena kan kera ke bayi. Walaupun adalah dikhawatirkan untuk anak puasa je kegugur tetap yang wajib. Tubuh sendiri tidak sanggup puasa. Ya, itu sama halnya dengan orang sakit. Jadi, hukum kepada orang tersebut hanya wajib qadha, tidak wajib kafarah. Jadi tergantung untuk tubuh roh dikiban. Kalau misalnya tubuh kita sehat, ya, yang kita khawatirkan untuk bayi, maka 2 wajib. Kalau tubuh kita sakit, kalau kita puasa lemah, kita sendiri yang lemah, maka ada cuma wajib qadha. Ya, mana? Ya. Ya. Baik. Zakat harta. Ya. Sebaik-baik zakat kita keluarkan yang pertama sekali adalah untuk musannaf fakir miskin itu sudah mesti, ya. Yang pertama sekali adalah untuk kerabat sendiri. Untuk saudara, untuk ahli sendiri. Kerabat ini kerabat atau ahli yang tidak kita tanggung nafkah. Ya, yang kita tidak hana tak kira nafkah. Kalau yang kita tanggung nafkah, maka tidak wajib kita, tidak boleh dan tidak sah kita kasih untuk orang tersebut. Ini perlu kita catatan, perlu ingat. Ya, jadi apabila kita ada zakat harta, maka lihat dulu adalah
fakir ini sudah mesti ya, sanef, fakir dan miskin. Ya, kita lihat yang kerabat kita yang fakir miskin dulu. Siapa kerabat kita? Adik kita, abang kita yang sudah masing-masing berkeluarga, ya, walaupun tidak berkeluarga tapi tidak kita tanggung nafkahnya. Adik kita, abang kita, terlepas itu siapa lagi? Ya, ibu, bukan mertua lah. Nyo mertua berat lom, jauh lom kita kira. Ibu sendiri, ya, ibu kandung kita. Apabila kita kaya, orang tua kaya, ya, ini kita tidak wajib memberi nafkah kepada orang tua karena sama-sama kaya. Dalam hal memberi zakat tidak boleh kepada orang tua. Kenapa? Karena dia kaya. Bukan karena dia wajib kita tanggung nafkah, karena dia kaya. Yang perlu kita lihat adalah seandainya kita miskin, orang tua miskin, ya, kita boleh ini orang tua sendiri ya, boleh memberi zakat harta kepada orang misalnya orang tua kita ada pergi ke sawah sigupang, ya, kita miskin juga pergi ke sawah siamah. Saat kita memanen padi, tentunya siamah pasti katruh jakut. Ayo, urung syik tayo gasin, ya, kita yo gasin. Dalam hal tersebut, kalau kita mau tunaikan zakat padi itu untuk orang tua, hukumnya boleh dan sah. Kenapa? Karena kita tidak wajib tanggung nafkah kepada orang tua dan orang tua kita termasuk orang boleh. Ini orang tua sendiri, lebih-lebih lagi mertua. Sama. Ya, ini yang perlu perhatikan. Tapi seandainya zakat harta itu bukan harta padi, zakat harta dagang misalnya. Ya, dagang kopi, panen ya. Ya, dalam hal panen kopi ini, maaf ya, kopi apalagi ini, sawit, pokoknya hasil-hasil alam itu kita hitung zakat adalah bukan dari biji-bijian, bukan dari segi biji-bijian, ya, tapi dari hasil dagang, ya, hasil dagang. Kalau kita mau memberi zakat itu dari hasil dagang, bukan kita tidak dari biji-bijian. Kalau dari biji-bijian tidak wajib kopi, ya. Tapi kalau dari dagang maka wajib jika banyak. Dalam istilahnya, jika tayo kaya urung cik gasin, tayo kan urung kaya. Tayo kaya urung cik gasin, ya, kita wajib memberi nafkah untuk orang tua kita. Karena kita saat kita wajib memberi nafkah untuk orang tua kita, maka tidak boleh kita memberi zakat untuk orang tua. Kenapa? Karena dia wajib kita tanggung nafkah. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan, kalau misalnya itu kerabat yang sangat dekat, yaitu orang tua, maka perhatikanlah, lihatlah, atau anak, ya, anak kepada orang tua kepada anak, begitu juga. Anak miskin, orang tua kaya, ini orang tua wajib memberi nafkah untuk anak, walaupun anak kagak kawin. Ya, mbak dah, anak kagak kawin. Kasih tak anak yang kau berak kaya, yang wajib kira nafkah. Malah jika ada cucu, itu akikah atas neneknya. Misalnya orang tua kaya nih ceritanya. Orang tua kita kaya, anak kita kaya, kita sebagai orang tua kaya, kita punya anak miskin misalnya. Ya, dia ada anaknya lagi, cucu. Ya, cucu tersebut kan tidak mampu diakikah oleh ayahnya karena ayahnya kita kaya sebagai nenek kita yang mengakikahnya. Karena kita berhak menanggung nafkah untuk anak karena anak itu miskin, kita kaya. Ya, jadi perlu perhatikan siapa kaya, siapa miskin, wajib kita perlu memberi nafkah untuk dia. Kalau kita wajib memberi nafkah, kita wajib menanggung nafkah, tidak boleh kita kasih zakat. Ini perhatikan dulu. Oh, saya tidak wajib memberi nafkah untuk dia karena sama-sama kaya ataupun sama-sama miskin. Bermakna boleh memberi zakat. Ya. Kalau memberi zakat untuk apa itu namanya? Anak jakbut misalnya. Boleh enggak? Perhatikan anaknya yang jakbutnya anak urang kaya atau anak urang gatin. Maksud anak yang jakbutnya adalah anak urang kaya. Maka hanjit tak buat jakut. Gak. Ya, ya. Maka hanjut
Hanjit tajuk but. Hanjit tajuk zakut. Karena ini orang kaya, wajib kira nafkah. Ya, jadi hanjit tajuk zakut, nyok wajib zakut karena dia jakbut. Karena ada jakbut, hana wajib terima zakut. Yang fakir miskin. Mampakan itu yang sering tajuk karena jakbut, karena dia pasti fakir miskin. Pasti tak raya hesek peroro sekali. Anak yang kabalik jakbut tapi kerja sambil jakbut. Yang wajib nabi zakut kurangan. Ya. Makanya kita orang yang menerima zakat pun harus punya ilmu. Bermakna jangan sembarangan kalau orang kasih langsung hambat saja. Ya, jangan orang kasih zakat mentang-mentang itu uang, mentang-mentang itu barang berharga langsung ambil, dosa besar kita. Maka kita harus punya ilmu. Kalau kita kira-kira kita ini mampu, jangan terima. Baik ni cok nak jok ke belum? Ya dosa ni. Doa kan ambil. Muya kira-kira maksud jual zakat kan nak jok. Oh man maaf wah lo hana sak hanjit don terima zakat. Lo mampu jok pulang aja. Ya ban, lakai maaf, jok pulang aja. Baik, cecok aja tanya untuk tajuk ke cara ditanya. Ya lanjut. Tanya kan amil. Boh, jok pulang bak rawah jok. Ya, jadi kita punya ilmu. Kalau orang berilmu menerima zakatnya mangat. Muya yang cok zakat nyan urang yang kaya, nyan hansah zakat. Yang dosa urang boh ya. Yang memberi. Saya long nak jok zakat, kau nyan lanjut. Lanjut zakat. Kan cok aja, mereka yang kaya ke. Ngecok aja. Lon tepu yang kaya, lonjok hantah. Munya secara zahir dipegah di orang kaya yang kasin, mesti pegah di gop. Saksi lom na dua orang kaya betul-betul kasin ke. Walaupun baca agak gesok tapi yang kasin ke. Maka juk zakat. Waktu tajuk gecok nyan makasah. Balih laki nyan ka gecok kan bunuh kena nyata ji. Tadi nyata kok yang kaya cok pulang zakat nyan. Kahek tu. Saya na urus saksi betul yang kasin ke. Kakak lonjok yang ngecok aja kan. Ternyata 2 orang kemudian kalau tepu yang kaya rupa ji. Apa beng kena saksi je pikon rupa ji. Nyata lah tepu yang kaya. Nya hansah zakat long. Lu acak pulang zakat yang kalian je ni bawa pulang. Ajak orang. Ya, bayar balik. Ya, karena kita dah tahu mampu. Tapi kalau kita ada anak yatim kita pelihara hanjit jo zakat ke anak yatim. Tidak sah memberi zakat kepada anak yatim. Kepada siapa juga kita beri? Kepada fakir miskin atau kepada walinya anak yatim yang fakir atau yang miskin. Tajuk kan yatim zakat hansah. Ini seperti saya lah kejadian dulu kan kecil anak-anak 3 orang yatim. Sering orang antar ke rumah. Saya ambil karena saya memang enggak tahu. Apanya? Zakat. Kan yatim kebi, kerana kebi. Enggak masalah. Ya, bukan untuk anak yatim dikasih, tapi untuk kok yang kaya hanya cok berarti? Oh, enggak boleh. Makanya kita harus ada ilmu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka cukup taubat. Ya, baik ya, cukup taubat. Kalau sudah terlanjur karena kita enggak tahu. Itu bukan zakat. Fidyah ya? Oh. Ya. Oh, begini dia. Kalau dalam hal fitrah itu zakat itu tidak boleh ambil. Ya, tidak boleh ambil. Dengarlah dengar dulu ya. Orang yang kaya yang kita katakan kaya adalah dia mampu memenuhi kebutuhannya bahkan lebih dan punya usaha. Nyokan kaya. Orang tersebut tidak wajib menerima dan tidak boleh kita beri zakat. Tidak boleh diambil. Kalau diambil maka dia berdosa. Cedera orang tu hana usaha. Mah dah pegah apa? Cedera orang tu hana usaha sapu kok yan. Sapu tahu usaha kok yan. Gudek dengan sedekah. Kibang gudek dengan sedekah. Mina kok sedekah nak pajuh kok yan. Tapi kau tahu usaha sapu, tapi kau le sedekah maksud. Agak contoh tengku maksud dah pegah. Sedekah le tapi usahatan kok yan. Si ura gejok di hino sertuh dia tak hitung le gaji kok yang gaji doktor. Ya, karena le sedekah. Gudek pun sedekah. Mia jok zakat ke kok nyan sah. Beda kan ya? Kenapa? Karena dia tidak ada usaha yang kan orang kaya manjeh rezeki lebih ke Allah dari sedekah. Tadi jok zakat ke kok nyan sah, je gejok kok nyan. Faham ya?
Ya, walaupun ya kecuali nak usaha gitu kan. Nak usaha nak naik tamang peng lah, nak gemekat lah. Yang kecil karena nak usaha sendiri. Jadi kalau kita mau misalnya sebagai contoh tayang di kampung, tajuk zakat fitrah kepada tengku. Boleh. Ya. Hai tengku yang kaya ke. Gudek ngampu yang nak usaha ke. Hana usaha kau yang gudek dengan sedekah sakai. Silakan sah kecil dan sah tabur zakat. Maka je umum je tayang adalah tabur zakat fitrah kepada tengku dekat ya. Ya, tak punya tabur zakat fitrah kepada tengkunya kan kita pura. Bermakna yo mi hancur terima dosa go. Paham kai terima dok pi dosa. Ham kai ke tadi? Ham kai terima. Biar kira-kira ilong yo nak usaha dok pasti hang kecok datang. Biar kira-kira ilong dia sitan usaha dok. Ha? Gejok, jecok. Silahkan cok. Dan sah tabur zakat tengku orangnya. Beda kasusnya ya. Sama orang yang ada usaha sendiri dan tidak ada usaha. Walaupun kaya. Ya. 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 Maksud sidra orang yang beribadah saudara dengan tak sedekah, baik itu sedekah wajib iaitu berupa zakat ataupun sedekah sunat. Sogat tak sedekah. Lebih got sebaik-baik sedekah kepegah dalam kitab Sabilai. Sebaik-baik sedekah yang pertama untuk kerabat. Kerabat yang mana? Kerabat yang mau ibadah. Dah, kerabat yang mau ibadah, fakir miskin dan mau ibadah maka kenanjuk ilih. Jika ada kerabat fakir miskin tapi tidak mau ibadah, yang pilih adalah yang kedua, lebih kata sedekah kepada orang yang soleh-soleh. Yang soleh, ya, orang yang soleh-soleh. Ya, walaupun dia jauh tapi dia soleh, silahkan sedekah ke orangnya. Ya, yang lebih baik lagi yang daripada kepada orang yang tidak ada ibadahnya. Walaupun kerabat ke deh. Yang dipilih adalah kerabat yang ada ibadah, yang kedua adalah orang yang soleh-soleh walaupun jiu. Haji tengok budak tajak abu-abu tham dah sedekah ke koknya. Ya betul lah. Gok abu cukup kaya. Nah ulama yang kasih. Hana cip lemah balong ulama yang kasih. Hana ulama yang kasih. Mandung ulama kayanya juk juk zakat fitrah cik ke koknya. Pakan kaya ke cik koknya. Jaga lempah saya. Ya, walaupun dia kaya tapi dia hidup bukan dengan usaha dengan sedekah orang. Boleh ambil tu orang soleh-soleh boleh ambil. Boleh kasih sedekah untuk orang tersebut. Malah lebih baik, lebih banyak pahala lo. Nah, daripada kau beriman, cik le beriman. Ada hana ibadah. Beriman tapi ibadah hatan. Pilihlah. Ya. Pakai dicok dana. Nya nurun gasin kira. Ya, itu namanya orang miskin. Karena memang hana penghasilan. Hana penghasilan. Boleh kasih zakat atau kasih sedekah untuk orang tersebut, untuk orang tersebut. Ya, hana betul lah. Nanti habab tan penghasilan kata tepu secara zahir citan penghasilan kok yan. Ya? Ya. Ya, jadi nak masalah yan itu. Ya. Ya. Ya, apakah ada zakat bagi orang yang memiliki rumah kos yang berderetan? Ya, jadi pertanyaan. Nah, zakat. Zakat apa? Zakat profesi. Ya. Bukan zakat harta apa itu berupa lagi biji-biji hanya tu. Zakat maksud urung na tanah na rumah kos genam 10 boh atau 12 boh. Hasil daripada itu namanya profesi ibu kos. Ya, profesinya ibu kos, penghasilan profesi. Jadi watai troton padik menempak harta koknya. Apabila rata troton na menempak peng 200 juta berdasarkan dari hasil kosnya na peng 200 juta. Koh operasional atau biaya penghabisan yang dihabiskan oleh urungan dalam tonyan padi koh takkan 100 juta, tinggal 100 juta. Berarti bersih neto adalah per tahun bagi ibu kos. Ya, bagi ibu kos telah dapat uang 100 juta nyan tinggal. Yang dari 100 juta itu kor dalam bentuk emas.
Kalau beli emas berapa mayam dapat? Berapa gram dapat? Apakah dapat 85 gram? Jika dapat 85 gram, maka wajib keluarkan zakat 2,5 ataupun 1/40. Ya, ataupun dari 85 gram keluarkan 1/40. Uang 100 juta kita beli emas. Maksudnya bayangan, hanya payah dong muhile. Tapi cek korkan dalam bentuk emas. 85 gram sekitar 32 mayam. Ya, 32 menempat 100 juta menempat 22 mayam ya. Dapat ya? Ya, itu sudah wajib zakat, enggak dapat? Enggak dapat? Hah? Lebih menumpuk. Hah? Numpuk lebih. Mia 22 juta mentang 20 mayam ka 60 juta. Tambah 2 mayam tu tak kena ju. Sekitar 26 juta. Tambah 2 mayam tu lebih belum. Berarti 100 juta sudah ada wajib zakat di situ. Jadi ibu kos, ya pemilik rumah kos juga wajib zakat profesi. Ya, karena ada penghasilan. Rumah kos satu kasus itu, ya. Lain nek sagai. Gimana? Berapa? Dalam setahun enggak dapat itu. Coba beli emas 30 juta itu berapa mayam dapat? Berapa gram dapat? Ya, enggak kena zakat. Kalau mau sedekah pribadi silakan. Ya, Allah memberi kita kelapangan rezeki, maka silakan sedekah. Ya, kalau zakat atau sedekah wajib tidak wajib. Musur tuh 200 mayam nesuk aju. Hana wajib zakat. Karena itu pakai. Tapi ingat, dalam hal pakaian itu uruf adat istiadat pakaian di situ bagaimana? Misalnya nyo kampung tayo. Ya dalam ruangannya kampung tayo. Umumnya ya orang kampung tayo dalam situasi keadaan di sini adalah memakai emas maksimal 100 mayam misalnya. Ya. Tayo dah pakai 200 mayam, sudah wajib zakat walaupun kita pakai. Kenapa? Uruf di situ hanya sesuai laginya. Maksud sekedar pakai hino 50 mayam. Hino 50 mayam. Hino 100 mayam. Ha? Wajar maksud. Wajar. Toko mas berjalan. Hana salah. Nyo hino 100 mayam. Olian pakai jum-jum dong daripada emas sudah tidak wajar lagi. Nya wajib buat zakat. Ya? Hana wajib le, hana sesuai le dengan kondisi di situ. Walaupun kedehnya barang tak pakai, tapi tetap wajib zakat. Ya, bang. Ya. Makruh. Orang yang pakai cadar waktu salat hukumnya makruh. Mesti pakai cadar yang hana tutup dah. Tapi me pakai cadar tutup dah kan makruh. Batal salat, tidak sah salat. Ya, meduh mata sakai, me cadar kan salah haji dah. Tapi me yang tuduh mata model kena cadar tutupnya, yan hansah semayang. Karena adalah ini tidak langsung kena dengan tempat sujud. Jadi kalau pakai cadar saat salat hukumnya makruh. Ya. Tapi makruh itu di ketika salat tidak akan timbul Nah semayang hino dalam ruangannya urinang mandun pakai cadar makruh. Nah semayang waktu masjid je menjampungan laki-laki hilat silahkan pakai cadar tidak makruh. Ya. Ya, pakai masker itu juga. Ya, sama. Makruh. Dapat yang lain? Tanya maju. Ya. Ya. Kejut jaket keron. Oh amanah. Ya.
Boleh. Ya, boleh. Itu hak amil. Kira nak amil kira hai kagak yujuk bagi bakron. Boleh kan. Silakan. Ya. Yang penting sedaya pulang tak sampingnya le rumah urang katin. Ya tak bagi dua-dua tu, dia hana rata terbagi. Sayang orang lain. Hade, maka bagi aja untuk dia akan ya. Menau. Ini beda. Geberi amanahnya hana kata situasi kondisi kampung tayo. Ya. Meyat lagi yang tak penging urang, sebelah rumah tapi sebelah rumah tapi kata penging yang dah salam malah. Ya. Hana del rumahnya katin, rumah je katin tapi jaga rumahnya sakai rumahnya hana. Kan dah salam. Kepala orang jaga bi jaga ilong hana. Kan dah salam kan. Jadi lebih baik adilkan aja. Walaupun hana lele setor ribai siapa bagi je setor ribai siapa, yang penting adil, merata. Ya, baik lagi an pe je, dah dosa tu. Dah bagi pun dah bagi teman ya. Dah bagi man siroro lagi yan. Sayang. Nak pertanyaan lain? Nak pertanyaan lain? Ya, lanjut. Sekurang-kurangnya pilihlah 3 sana. Ya, tajuk zakatnya pilih 3 orang. Maksudnya tengok katro zakat ka? Tajuk ju kujih mandum. Lanjut lagi kan. Bagilah setidaknya 3 orang minimal. Pilih ya. Boleh. Kalau orang tua sudah meninggal, kita mau gantikan solat orang tua dengan kita qada. Boleh. Kita mau gantikan dengan solat orang tua dengan kita bayar fidyah. Boleh. Orang tua sudah meninggal. Dia punya qada puasa yang belum dilunah. Kita menggantikan dengan mengqadanya boleh, atau kita gantikan dengan bayar fidyah pun boleh. Ya. Boleh juga. Karena masih sudah. Ya. Atas nama dia sudah meninggal, boleh kita gantikan, baik kita mengqadanya, menggantikan dengan qada ataupun membayar fidyah. Boleh. Ya. Perempuan. Begini, dalam Islam yang ada nasab hanya laki-laki. Garis nasab itu lewat laki-laki. Tidak ada garis nasab lewat perempuan kecuali anak zina. Anak zina itu adalah nasabnya kembali kepada ibunya. Binnya adalah kepada ibunya. Tidak boleh kepada ayahnya karena dia anak di luar nikah. Jadi seorang yang mengikuti marga ibunya, tidak mengikuti marga ayahnya, ini bermakna boleh juga sebenarnya, maksudnya tidak haram, tetapi itu bukan garis nasab kalau dalam Islam, karena yang dikenal garis nasab dalam Islam hanyalah laki-laki lewat jalur laki-laki, itu wali. Ya, jadi kalau masalah dia mau mengenalkan dirinya dengan nasab ibunya, silakan, tak masalah. Ya. Ada pertanyaan lain?